Raden Masaid Surakarta, podcast Besti Gayeng yang. Nah, hari ini aku excited banget sih karena hari ini kita kedatangan teman-teman kita yang mungkin kalian udah nggak asing lagi ya, karena memang mereka ini tuh sering banget muncul di mana-mana, apalagi di kampus tuh mereka sering banget ada di mana-mana, kayak ada di rektorat, kemudian di PKJK STNK, dan mereka tuh sering ada di tempat-tempat seperti halnya penjagaan acara-acara kayak gitu. Mungkin kalian juga penasaran kan, ini tuh sebenarnya tentara atau bukan, dan juga mereka ini siapa sih? Nah, di sini kita akan mengenal mereka lebih dalam, kita akan mengulas apa sih itu, apa itu UKM yang dimaksud. Nah, sekarang kita kedatangan UKK Menwa. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mbak-mbaknya ini yang sudah berseragam, yang sudah meluangkan waktunya ke sini. Mungkin sebelumnya ya kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, karena saya belum sayang. Oke, sebelumnya mbaknya yang berseragam krem ini mungkin bisa memperkenalkan diri, namanya siapa? Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya dari UKK Resimen Mahasiswa, nama saya Erika Leni Nurlina. Kebetulan di UKK itu saya menjabat sebagai Komandan Batalion. Wow, komandan, siap Mbak Erika ya. Jadi ini saya manggilnya Kak Komandan atau seperti apa? Kak juga Kak aja. boleh. Kak aja ya, Iya. biar kita lebih enjoy aja ya, kita lebih santai aja. Terus kemudian untuk mbaknya yang seragam hijau ini, Ya, perkenalkan Mbak, nama saya Diah. Saya juga dari UKK Menwa juga. Saya sebagai staf operasi. oh staf operasi. Jadi itu berbeda gitu ya? Iya, berbeda Mbak. Beda. Oke, tadi saya belum kenalan ya. Oke, saya Aziza. Saya ya host di sini gitu aja ya. Oke, kita nggak usah langsung aja untuk. Jadi di sini nih Kak, saya tuh punya beberapa question. I have some question yang mungkin banyak orang kepo gitu loh. Menwa itu apa sih? Resimen mahasiswa itu apa? Mungkin dari mbak-mbaknya tuh bisa menjelaskan aja, to the point-nya aja. Secara garis besar Menwa itu apa? Mungkin dari mbaknya bisa menjawab. Iya Mbak, saya menjawab ya Mbak ya. Oke, untuk Menwa itu kan kepanjangannya Resimen Mahasiswa. Jadi kita sebagai masyarakat sipil, terutama yang ada di mahasiswa atau juga perguruan tinggi, itu mengikuti suatu organisasi yang intinya semi militer yang dididik oleh beberapa matra. Jadi dari TNI AD, AU, AL, ada juga Polri, seperti itu Mbak. Oh berarti kalau boleh tahu ya, jadi itu Menwa itu sebenarnya tentara atau bukan sih? Kenapa kok kalian berseragam, terus kalian tuh juga kayak kayaknya militeri banget. Sebenarnya tuh kalian tuh tentara atau bukan? Oke, untuk Menwa sendiri itu sebenarnya bukan tentara Mbak, tapi bisa dibilang Menwa itu seperti anak didiknya tentara gitu. Jadi kita itu tidak militer banget, tetapi kita semi militernya gitu Mbak. Oh berarti Menwa itu terdidik ya. Jadi didikannya dari tentara Polri. Iya. Tapi dari semua tadi kan mbaknya disebutkan dari beberapa matra atau dan juga Polri. Itu lebih cenderung kemana? Kan soalnya kan kalau bisa dilihat kadang tuh saya beberapa kali juga pernah lihat gitu Menwa tuh kerjasamanya kebanyakan sama tentara. Apakah lebih cenderung ke tentara atau seperti apa? Untuk Menwa sendiri lebih cenderung ke TNI AD Mbak gitu. Oke. Next question. I have some question lanjutan yaitu kan sebelum masuk Menwa nih, mbak-mbak itu kan mesti mikir ini syaratnya apa sih, syaratnya apa, kualifikasinya itu seperti apa Menwa itu. Jadi kalau misal masuk tentara nih, mesti kan ada tuh tinggi badan berapa, berat badan berapa, kemudian bisa apa, apakah masuk Menwa itu juga harus seperti itu atau apakah enggak, udah bebas aja gitu atau gimana? Enggak Mbak, kalau misal masuk Menwa itu enggak ada kualifikasi seperti itu. Jadi tinggi badan, berat badan itu enggak ditentukan. Jadi kita bisa masuk Menwa sesuai, kalau misal kita mahasiswa berarti kita harus mahasiswa dulu, itu masuk Menwa. Kemudian kalau misal Menwa di UIN sini berarti juga harus mahasiswa UIN gitu Mbak. Oh berarti kayak
kualifikasinya itu nggak ada yang khusus gitu, nggak ada ya berarti? Enggak sih Mbak, kalau untuk Menwa itu mungkin tinggi badan, berat badan itu nanti nggak terlalu menjadi patokan gitu. Jadi karena kita di sini sifatnya pengabdian dan juga nanti kita dididik juga ya di resimen mahasiswa, ya siapa yang mau bergabung dengan Menwa ya ayo kita terima, kita belajar sama-sama di Menwa begitu. Berarti intinya di sini kalau mau ikut Menwa itu kayak penting niat dulu gitu ya. Iya, Niat bener, dulu. Mbak. Kalau nggak niat ya percuma. Nanti kalau dididik ya nggak bisa kan gitu. Selain di sini, kan saya juga pernah beberapa kali lihat, mungkin di pertilayan itu juga ada. Apakah itu setiap kampus harus ada atau apakah hanya kampus-kampus tertentu? Untuk resimen mahasiswa di setiap universitas gitu ya. Iya. Oh, kalau untuk seperti itu nggak semuanya ada sih Mbak. Jadi seperti di sini tuh kita kan di Karesidenan Surakarta nih, Iya. kita itu masuknya ke SUB itu cuma beberapa kayak UIN Raden Mas Said Surakarta, terus Universitas Tunas Pembangunan, UTP, UMS, ISI, Unisri seperti itu aja. Jadi dari sekian banyak kampus yang ada di Surakarta itu nggak semuanya ada UKM resimen mahasiswanya begitu sih. Oh iya, iya, siap. Jadi aku lumayan paham lah. Oke. Sekarang aku mau tanya, sebenarnya tuh Menwa tuh kegiatannya apa aja sih? Kok mungkin ya kalau orang awam lihatnya tuh kayak cuma gitu-gitu doang, ngawal rektor, terus jagain itu. Sebenarnya tuh ada nggak sih kayak kegiatan lain ataupun hal lain yang dilakukan oleh Menwa itu ada nggak sih? Apa cuma gitu-gitu doang atau gimana? Untuk Menwa sendiri itu banyak kegiatannya Mbak. Jadi yang kita lihat kan paling cuma pengawalan rektor, kemudian jaga STNK. Kalau di kampus itu kan biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kegiatan kita itu banyak. Ada contohnya yang pertama Kompas Herdiknas Mbak. Itu kayak lomba PBB tingkat SMA, SMK Sekaresidenan Surakarta, atau nanti semisal di tahun depan akan Jawa Tengah atau apa, yang penting lomba PBB itu Kompas Mbak. Kemudian ada juga PKS, ada diklat PKS maupun seminar PKS juga, kayak gitu. Selain itu mungkin kayak pernah nggak sih kayak kolaborasi sama universitas lain ataupun dari instansi lain mungkin kayak gitu ada? Sering ya? Iya, sering. Ya, sering. Kalau misalkan kayak universitas lain mungkin kita kalau kayak kegiatan yang membutuhkan personil itu biasanya minta bantuan gitu ya. Itu terus selain itu juga kita lingkupnya dalam dulu nih Mbak, kita ke UKM UKK dulu gitu. Kita kan ada latihan bidang biasanya basket, volley kayak gitu, sama UKM olahraga. Oh ada juga kayak gitu ya? Itu juga ada. Berarti kayak Menwa tuh nggak sepenuhnya kayak just military doang gitu. Jadi ada hal lain yang bisa dilakuin kayak gitu. Ya. Enggak, Mbak. Oh, baru tahu saya. Terus itu tuh saya mau tanya, kan tuh sering ya, kalian tuh biasanya kalau sore lari-lari, keliling-keliling, keliling kampus lah, sambil nyanyi sambil teriak-teriak, itu ngapain gitu loh. Orang kan kalau lihat, ini orang ngapain sih lari-lari harus kayak gini. Itu tuh sebenarnya tujuannya apa? Terus kayak ngapain sih kok harus kayak gini itu kenapa? Itu kan jadi kita di situ kita lari-lari, kita yel-yel itu Mbak. Itu kita lagi latihan Mbak, latihan rutin gitu. Jadi latihan rutin itu gunanya untuk menguatkan fisik kita, biar kalau misal ada pengepaman, ada pengawalan rektor, itu kita bisa berdirinya itu bisa lama gitu Mbak. Oh. Biasanya di hari Sabtu ya sekarang ya. Ya, Biasanya sekarang di hari Sabtu. Sabtu sore itu. Ya itu intinya untuk memperkuat fisik kita aja. Jadi kan tiap minggu itu kita olah fisiknya seperti itu. Karena kegiatan-kegiatan di Menwa itu kebanyakan memang membutuhkan fisik yang kuat ya. Seperti pengepaman kayak gitu kan berjam-jam berdirinya. Nah itu kita olah fisiknya di situ. Oh, dari situ berarti dari kalian sering latihan rutin, terus kalian sering olah fisik, berarti itu sangat mempengaruhi gitu ya dari daya tahan tubuh kalian. Berarti itu kalau boleh tahu paling lama kalian bisa ngepam itu berapa jam? Kalau untuk lama dan enggaknya itu paling lama di Pernah nggak sih PBAK kalian? ya. Iya. Sampai BAK. Itu kan Paling lama sehari itu itu berapa? ya dari pagi sampai Sampai sore. Biasanya dari jam 6 pagi sampai 6 sore gitu. Tapi itu mungkin kita dibagi menjadi dua shift gitu ya. Gitu. Berarti Karena sip-sipan juga gantian juga ya? ya, Ya karena ada nggak jeda mungkin istirahat. dong masuk kalian sendiri ya
tekor dong, capek gitu kan. Oke, terus BTW nih ya, BTW. Ini kan seragam kalian berbeda, terus ini ada emblem ini, terus sebenarnya tuh apa sih yang membedakan? Ya kalau dari segi warna, segi bentuk, ya memang beda, cuma mungkin ini tuh seragam untuk apa, terus ini bahannya gimana? Mungkin bisa dijelasin? Iya. Kalau dari saya nih, ini Iya. warnanya krem itu kalau di Menwa namanya seragam PDH, pakaian dinas harian. Nah itu dipakai untuk keseharian, terutamanya untuk kegiatan di dalam ruangan gitu, yang nggak langsung ke luar ruangan gitu. Nah itu nanti warnanya krem, untuk perempuan nanti pakai rok seperti itu. Tuh. Kalau untuk yang hijau ini namanya seragam BDL, pakaian dinas lapangan. Nah itu nanti dipakainya di luar. Misalkan kita sering dinas luar nih, di lapangan, terus sering ngepam kayak gitu. Nah itu nanti pakainya ini seragam BDL gitu. Oh, berarti ini tuh lebih kayak di luar lapangan yang harus berkeringat segala macam kayak gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke. Untuk kelengkapannya memang beda ya Mbak, karena kalau PDH itu pakainya pin dan sepatunya pun juga beda lah. Kalau PDL pun juga sepatu PDL yang keras kayak gitu. Terus untuk ini pin-pinnya itu kan dia pakainya lebih ke bed yang nempel ke baju gitu. Oh, ya, I see. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan kalian tadi kan juga disebut ada pendidikan gitu kan? Iya. Kalau pendidikan itu tuh kalian kerjasama dari instansi atau kayak ngadain sendiri atau bagaimana? Tapi kalau saya lihat tuh juga ada beberapa mungkin yang apa ya? Kalau misal saya tuh juga sempat baca, ada juga yang dari instansi juga, ada yang dari sendiri juga. Itu tuh seperti apa? Terus prosesinya seperti apa? Kemudian apa yang benefit apa yang kalian dapat itu apa? Jadi kalau semisal pendidikan itu kita ada dari kita sendiri, ada juga yang dari instansi Mbak. Jadi kalau yang dari kita sendiri itu dari kita sebelum jadi Menwa, terus kita di Baret itu kan dari kita sendiri pendidikannya. Terus kalau yang dari instansi itu ada dari biasanya TNI AD Mbak, biasanya ada di Magelang gitu. Itu namanya Diksar. Untuk benefitnya itu kayak kita dapat relasi, kemudian bisa dapat brevet ataupun pin seperti itu. Oh, berarti brevet pin kalian itu hasil dari kayak pendidikan kayak gitu? Iya, betul. Oh, ya kalau nggak pendidikan berarti nggak punya dong? Kurang lebih kalau kayak tadi misalkan kita pendidikan yang di kampus itu kan setelah pendaftaran terus kita seleksi, nah itu masuk ke tahap-tahap selanjutnya gitu Mbak. Tuh, kalau untuk disamakan yang lainnya masuk ke tahap-tahap selanjutnya, setelah itu tadi ya berangkat ke Magelang tadi untuk pendidikan gitu. Berarti asik dong kalau misal kayak pendidikan maksudnya di luar kampus di Magelang itu. Mesti kan ada pengalaman. Pendidikan itu kan, apakah pendidikan kalian tuh sama kayak tentara atau apa yang membedakan atau bagaimana? Apa ya? Kalau untuk pendidikan kurang lebih sama. Ya, hampir sama kayak tentara. Karena yang mendidik itu emang dari pelatih AD langsung. Tapi ya itu untuk waktunya kita lebih singkat, yaitu 2 minggu. Kalau untuk tentara seperti Tamtama Bintara kan kurang lebih 3 bulan sampai 5 bulan kayak gitu. Kalau kita cuman 2 minggu aja. Oh gitu, 2 minggu itu udah asik banget gitu. Asik banget gak sih? Asik banget, soalnya dapat relasi banyak banget. Ada yang dari Papua, kemudian seluruh Indonesia ada. Wah ini. Mesti kan, Menwa itu kan nggak mesti cewek. Iya, betul. Mesti ada cowoknya. Iya. Malah harusnya cowok ya. Harusnya mesti, kebanyakan kalau untuk kalian tuh mesti kalau pasti besar mesti ada lah geser-geser gitu, mesti ada dong. Cowok-cowoknya ngeser mesti ada. Cinlok Mbak. Oh cinlok lagi ya. Pengalaman. Oh pengalaman ya. Iya cinlok sama anak mana itu? Ada pokoknya Mbak. Soalnya kenalannya kan juga banyak nih. Kalau kita pendidikan di Magelang itu Mbak, itu kita satu Jawa Tengah kumpul jadi satu di situ. Ya jadi kan dari universitas-universitas lain, nah itu satu Jawa Tengah ngumpul jadi situ, jadi satu ya itu relasi dari kita. Oke, nice. Berarti lumayan dapat benefit banyak juga ya. Banyak.
apalagi nanti ketika kita itu Mbak pendidikan yang lanjutan, setelah Diksar kan ada pendidikan lanjutan, nah itu kita bisa ikut pendidikan yang lingkupnya nasional. Nah, nasional itu kan se-Indonesia. Iya. Jadi ya dari Sulawesi, Kalimantan itu ada biasanya. Berarti relasinya makin diperluas Nah, lagi ya. itu makin diperluas lagi untuk Asik relasinya. juga ya, seru ya. Kalau gitu caranya, kenapa saya dari dulu nggak ikut Menwa aja? Kalau gitu saya ikut Menwa kan. Oke. Back to topic. Jadi kalau boleh tahu, pasti kan dari Menwa tuh ada nggak sih kayak aturan-aturan yang nggak tertulis kayak gitulah. Kan kalau misal kita lihat Menwa tuh garang banget, kayak cuma sepaneng diem gitu, sepaneng diem, jaga diem aja. Kenapa sih? Kenapa nggak bisa senyum atau gimana gitu? Kan orang tuh kalau misal ya disapa Mbak gitu, diem aja. Kan kita yang nyapa tuh kayak, apa sih Mbaknya kok disapa diem aja, padahal tuh kita niatnya baik gitu loh. Itu kenapa kok Mbak itu kok diem aja, itu kenapa? Kalau itu jawabannya cuma satu sih sebenarnya, profesional. Kalau kita sedang bertugas gitu kan, kita pakai seragam nih. Misalkan saya bertugas ya pakai seragam BDH dan bertugas pakai seragam BDL juga. Nah itu kita lebih ke profesional kan. Kita nggak boleh yang namanya banyak berinteraksi juga. Tapi kalau berinteraksi misalkan dalam lingkup kegiatan itu ditanyain apa kayak gitu, kita nggak apa-apa dijawab. Tapi kalau untuk Gojek atau apa itu namanya kan, kita juga meminimalisir hal seperti itu. Kalau selebihnya itu kita biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Yang penting Kita nggak pakai aja ya. seragam. Kalau nggak Iya. pakai seragam itu bisa gimana boleh. Oh berarti profesionalitas, tergantung kalian pakai seragam atau enggak. Tuh sebenarnya tuh kalian tuh sebenarnya bisa asik. Anak-anak Menwa tuh asik sebenarnya. Ya cuma kalau pas waktu pakai seragam ya tolong dikondisikan gitu kan ya. Gitu Mungkin kan. kesannya kayak udah garang duluan ya. Iya. Anak Menwa yang biasanya pakai seragam tapi kok terus di kesehariannya mungkin kita banyak diem nih. Itu ya udah kayak udah gimana gitu sama anak Menwa, kayaknya ini orangnya galak lah ini itu kayak gitu sih. Padahal aslinya asik banget loh kayaknya ini mbak-mbaknya ini. Oke, next question. Aku mau tanya. Mungkin kan gimana ya? Adik-adik ya, mungkin nanti sekarang Menwa itu perkembangannya tuh kayak gimana sih? Maksudnya sekarang tuh masih mengikuti yang sebelum-sebelumnya atau dari kalian ada pembaruan atau seperti apa? Dari mungkin kalau di organisasi itu ya mesti kan setiap ganti struktural mesti ganti gitu lah. Dari kalian tuh gimana? Apakah ada juga pembaruan kayak gitu atau gimana? Kalau pembaruan sih pasti ada nih. Pasti perkembangan ya tiap tahunnya Iya. ya. Gitu itu pasti ada, namanya kita mengikuti perkembangan zaman juga. Gitu. Contohnya yang paling simpel itu kemarin waktu Covid ya. Ya, Waktu COVID sama setelah COVID. Nah, kalau dulu sebelum COVID itu kan kita mengadakan kegiatan itu pasti offline nih, terus. offline. Kuliah Iya. kan juga offline ya. Itu. Nah, setelah COVID kita kan pas COVID kita itu kan dituntut untuk online, nggak boleh nih tatap muka kayak gitu kan, nggak Iya. boleh. Jadi ya kita semua harus dirubah. Kayak kegiatan, misalkan tadi kayak yang disebutkan Mbak Diah tadi kan, untuk lomba PBB ya, itu ya kita semua diadakan online gitu, ngirim video kayak gitu. Padahal sebelumnya itu kita tatap muka, jadi kita penilaian langsung, dia PBB, dia gerakan, kita penilaian langsung gitu. Nah, terus ini alhamdulillahnya untuk COVID kan udah reda Udah ya, mulai reda, udah hilang. mulai Gitu. udah mulai longgar lah ya. Ya, itu kita mengadakan offline lagi gitu, Oh. secara langsung nih kita untuk penilaiannya gitu. Berarti nanti lebih banyak lagi audiensnya, lebih banyak lagi pesertanya. Itu sih Oke. contoh perkembangannya ya gitu. Jadi harus berkembang sesuai ya, kita menyesuaikan zaman Zaman. aja. Oke, aku mau tanya juga. Kalau misalnya di organisasi lain, itu kan mesti kayak ada divisi-divisi kayak gitu. Apa di Menwa sendiri juga ada divisi-divisi juga kayak gitu, atau ada tapi beda sebutan atau gimana? Kayak strukturalnya tuh, struktur organisasinya itu seperti apa sih sebenarnya? Kan kayak mbaknya tadi katanya komandan, terus ini ops, itu maksudnya itu apa gitu? Kalau semisal penyebutan mungkin beda Mbak. Iya. Pasti beda sih, kalau setiap UKK UKM itu kan pasti beda. Tapi kalau semisal untuk tujuannya biasanya sama. Kalau contohnya
bendahara gitu kan. Kalau di Menwa kan namanya lokben. Kalau di Lokben itu apa bentar, Wit? lokben itu Logistik dan logistik dan bendahara. bendahara. Oh, logistik dan bendahara. Ya, disingkat gitulah. Oh, lokben. Iya. Logistik dan bendahara. Oh, saya kirain apa Kalau lokben. di organisasi lain itu ya Bendung, bendahara, iya. bendahara umum gitu kan disingkat juga Oh iya, ya. bendung-bendung kayak gitu. Iya. Iya, iya bener. Terus Kalau- sekretaris. ketum. Iya. Nah, ini kan komandan. Oh. Kalau ketuanya kan biasanya ketum gitu. Ketua umum gitu. Sekretaris ya sebenarnya emang sama-sama sekretaris nih tapi kesekretariatan gitu. Cuman kita agak beda-beda kayak gitu aja sih, Mbak. Berarti kayak strukturalnya sebenarnya hampir sama, cuma dalam penyebutannya yang berbeda. Iya. Karena kita itu ya hampir disamakan kayak TNI sih. Mungkin TNI ada staff ops kayak ini tadi sih operasi, terus pers, personil kayak gitu ya. Itu hampir sama sih. Kalau mau menjumpai yang sama ya itu tadi di di militer, di TNI kayak gitu. Yang samanya kayak gitu. Oh, oke. I know. Gimana ya? Sebenarnya tuh saya mau tanya, tapi ini sayangnya nggak ada mas-mas, adanya mbak-mbak Menwa. Saya mau tanya, ini mungkin agak sensitif atau gimana ya? Kalau mas-mas Menwa itu nggak boleh gondrong apa gimana sih? Mungkin kan orang kayak UKM lain, UKK lain tuh mas-mas ya gondrong ya biasa Banyak aja. ya, Apa Menwa terus selalu cepak atau gimana? Layaknya tentara aja deh. Mbaknya pernah lihat tentara gondrong nggak sih? Ada Intel? Oh iya. Itu kalau Intel ada nggak kayak Menwa itu? Intel nggak ada? Kalau Intel ya ada sih, tapi kan di kegiatan tertentu saja gitu. Berarti mereka nggak harus yang Kayak gondrong-gondrong. kerjanya nggak terlihat gitu Oh, ya. iya, iya. Itu ada tapi di tiap kegiatan aja gitu. Kalau semisal tadi nih ada nggak sih tentara gondrong gitu? Ada, itu Intel gitu ya. Kalau kita ya nggak terus terlalu gondrong sih karena kita itu berseragam biasanya. Entah mau dia Intel itu biasanya kan kalau pas seragam ya lepas gitu ya. Iya. Itu lebih seringnya untuk bertugas itu nggak pakai seragam. Tapi kan kalau kita pasti pakai seragam terus, maka dari itu ya diminimkan lah kalau yang gondrong itu. Mungkin kalau yang gondrong setelah nanti habis dari Menwa udah selesai ini pengabdiannya di Menwa biasanya kayak Langsung gitu. gondrong. Iya. Oke, berarti kalau misal kita udah selesai di luar, berarti itu udah nggak ada ikatan lagi, atau misal kita udah lulus, berarti udah lepas gitu jadi mentor, udah selesai gitu. Masih ada. Masih ada Masih sih ya ada. ikatan alumni. Gitu. Oh, berarti Ikatan ikutnya alumni ke masing-masing. ikatan alumni. Iya. IARMI Oh. singkatnya. Tapi itu masih kegiatannya berarti kayak apa? Kayak cuma bantu-bantu atau mereka Iya, ikut terjun langsung ikut kayak didik juga atau gimana? biasanya bantu cuma di membantu-bantu. kegiatan. Iya. Bantu di kegiatan aja sih kalau kayak gitu. Lebihnya itu kita kayak gimana ya, mereka itu mempersiapkan nanti kalau kalian sudah alumni bisa nih gabung sama kita kayak gitu-gitu juga. Oh, oke. Selain itu, aku mau tanya sih, kalian tuh sering banget ya, kayak back to topic tadi, yang kayak sering lari-lari, itu teriak-teriak kayak gitu. Itu apa sih yang diteriakin? Yel-yel, Itu ya Mbak. nyanyi-nyanyi kayak gitu. Itu Iya. sebenarnya, ya tadi kan kalian bilang itu buat olah fisik juga. Selain olah fisik, mesti kan ada yang lain juga dong. Itu yel-yel itu buat apa sih tujuannya? Kan nyanyi muter-muter kayak ngapain gitu loh. Itu apa ada tujuan tersendiri atau gimana? Tujuannya ya untuk menarik minat mahasiswa biar ikut Menwa. Ini apa toh kok teriak-teriak gitu kan, pasti langsung kalau teriak-teriak gitu langsung kayak wah apa sih nih gitu. Selain itu juga ya kita biar lebih semangat aja sih gitu. Oh, Kan biasanya meluapkan gitu loh. oh pelampiasan. Teriak-teriak Oh. meluapkan sih lebihnya gitu. Pelampiasan sih. Hmm. Melampiaskan, nanti kayak emosi-emosi itu kita teriak di situ aja gitu. Semakin keras berarti semakin bagus gitu. Semakin bagus Mbak. Iya. Berarti kan menunjukkan semangat kita juga kayak gitu. Oke, paham. Mungkin dari kalian sendiri nih, mungkin kan sebelum masuk Menwa ya, pasti kan kalian sebelumnya mungkin mikir-mikir, aku mau masuk ini tujuannya apa, pengennya karena apa. Mungkin dari mbak-mbaknya ini mungkin dulunya masuk Menwa itu karena apa sih? Mungkin dari Mbak Erika dulu. Kalau untuk masuk Menwa apa ya? Dulu sih dari SMP udah sering ikut kayak kegiatan-kegiatan, misalkan jadi OSIS kayak gitu kan. Udah terbiasa dengan kegiatan ekstra. Terus waktu SMA itu juga
udah ikut Paskibra gitu. Jadi kayak ngelanjutin aja gitu. Ya pengennya itu juga ngelanjutin sih, karena yang kalau kita cuman sekolah aja, kita kuliah aja kayak hambar gitu sih rasanya, cuman belajar aja ya. Kita cari hal-hal lain lah gitu. Iya sih ya, waktu itu ya hambar juga ya kalau kupu-kupu terus ngapain juga kuliah pulang kan gitu kan. Oke, dari Mbak Dia sendiri. Kurang lebih sama kayak dan Erika ini. Jadi saya juga dulu SMA kan juga Dewan Ambalan sama Paskib juga. Ini saya mau meneruskan juga di Menwa yang ya kalau misal olah fisik gitulah Mbak, biar fisiknya juga terjaga gitu sih. Gitu aja. Oh, tuh berarti untuk mungkin ya nanti maba-maba yang mau daftar dan juga mungkin dari semester berapa Mbak? Dari semester 1 sampai 3 ya sekarang kita bukanya. Dari semester 1 sampai 3 yang mungkin tertarik untuk ikut Menwa tuh kalian bisa lanjutin tuh, karena mungkin kalian yang punya basic kayak Paski, Pramuka ataupun kalian basicnya OSIS, kalian tuh bisa lanjut ke sana, bisa kayak tersalurkan lah ibaratnya kan gitu. Oke, berarti sebenarnya Menwa tuh full banget ya, kayak ibaratnya kegiatannya full apa aja tuh ada, iya gak? Ada sebenarnya kalau kita sama-sama mendalami gitu, apalagi dengan kita kerja sama yang lain-lain juga, kita bentuk kegiatan apapun itu pasti ada. Oke. Mungkin Mbak bisa ceritain nggak sih mungkin ketika kalian waktu kerja sama ataupun ada kegiatan di luar sama perti-perti lain tuh mungkin ada kayak hal-hal lucu nggak sih, atau hal-hal yang mungkin berkesan banget buat kalian tuh apa? Mungkin bisa diceritain kayak share experience aja gitu. Kayak cinlok tadi juga nggak apa-apa. Masa ya diceritakan di sini dia. Ya yang lain apa? Maksudnya kayak hal yang kalian mungkin nggak didapetin, orang lain dapat, kalian dapat, orang lain nggak dapat. Mungkin kan mesti ada yang menjadi Menwa itu spesial, yang spesialnya tuh di situ tuh mesti kan ada kan? Mungkin saling berbagi ini aja sih, pengalaman. Kalau yang paling utama kadang itu kita lingkupnya Menwa dulu nih. Nah itu kamu tuh pernah pendidikan di mana? Kita kan kadang kalau setelah Diksar nih, kita kan pendidikannya beda-beda. Saya kemarin ada yang pendidikan di ini Arhanud, Malang gitu. Kemarin kamu dapat apa aja? Saya kemarin pendidikan di sini di Lanut, yang deket nih sama kita ya. Apa aja gitu ya. Mungkin kayak ini Obsdiah juga ini. Ini kemarin yang pendidikannya di Lanut, diajari apa kayak gitu. Diajarin apa? Mungkin kalian pendidikan di sana tuh dapat apa sih yang menurut kalian tuh baru pertama kali? Kayak unforgettable, terus unexpected banget loh, kayak wow ternyata di sini diajarin kayak gini ya gitu. Apa yang buat kalian tuh kayak wah, kayak excited banget? Menembak sih Mbak. Nembak? Iya. Serius? Iya, nembak juga. Pegang pistol Bukan atau pistol, senapan. Senapan yang panjang, laras panjang kayak gitu. Iya. SS1 itu SS1 yang larasnya panjang. Ada pelurunya? Ada pelurunya 1. Kena Mbak. Bener nggak kena nih? Kan itu kan ada ininya ya kan, titik-titik kayak gitu. Oh, ada targetnya gitu kan? Iya, ada targetnya kayak gitu. Oh, kena bannya maksudnya. Kena bannya, berarti nggak kena di targetnya. Oh, berarti itu bener-bener keren banget sih itu kalau misal orang pernah nembak tuh. Ya kalau untuk pistol itu belum secara langsung sih, tapi kita diajari untuk bongkar pasangnya. Jadi bongkar pasang itu pistol, karena saya kemarin di pendidikan dasar juga ya. Kamu juga di pendidikan dasar itu selain menembak itu juga bongkar pasang pistol, terus senjata laras panjang jeren itu yang apa biasanya buat perang-perang kayak gitu loh. Berarti kalian tuh bener-bener diajarin militer banget ya? Dibekali banget ya. Oh, berarti itu kayak ya aku pegang pistol, gue aja pun pernah. Itu rasanya gimana waktu nembak? Kayak kaget, gemeter atau gimana tuh, kayak rasanya gimana gitu? Kalau menembak itu rasanya ya takut meleset sasaran gitu, Mbak. Kan juga suaranya kan pas nembak itu kan keras banget ya. Duor gitu. Oh, keras banget. Kadang kan kalau yang nembak itu pakai kayak earphone gitu kan, biar nggak terlalu. Iya. Tapi kemarin itu di lapangan sih ya. Di lapangan tembak. Di lapangan tembak, jadi luas. Tempatnya luas ya. Gitu, nembaknya bareng-bareng gitu sih. Kebetulan saya itu kemarin jadi satgasnya, jadi waktu ini Satgas itu dia apa?
Satgas kayak Satuan. panitia. Oh, panitianya. Satuan tugas. Oh, berarti Istilahnya beda Mbaknya ya. tuh kebetulan waktu itu panitianya ini. Iya. Oh, gitu. Berarti ini Beda istilah aja sih. beda angkatan. Beda Iya, angkatan. Oh, beda angkatan. Saya Beda. angkatan 2019. Saya 2020. Oh, berarti 2020. juniornya gitu ya, berarti Iya, kayak gitu. Kalau di juniornya gitu gitu. kan kakak letting gitu kan kalau Iya. misalnya di militer. Oke. Berarti Menwa itu sebenarnya asik banget ya, kegiatannya banyak, terus kayak pengawalnya juga banyak. Oh, oke. Selain itu Mbak, tadi kan Mbaknya pakai rok kayak gini, emang seragamnya pakai rok gini atau gimana Mbak? Iya, kalau untuk Harus pakai rok? ya terutama ini kita posisinya di UIN juga sih, lebih Oh. biar sopan aja. Tapi kalau kemarin itu habis dinas luar, ya dari univ lain itu ternyata ya ada yang pakai celana gitu. Jadi beda seperti ini bawahnya celana kayak gitu. Mungkin biar bisa leluasa sih, tapi kita menyesuaikan ini kan pakai rok juga bisa gitu loh. Kita membuktikan aja gitu sih. Nggak seribet yang dibayangkan. Tuh, sebenarnya tuh anak Menwa tuh asik guys. Kalian aja yang ngiranya garang, sepaneng, enggak. Big no, anak Menwa juga bisa asik, gitu kan. Ya. Selain kalian diajarin militeri, mungkin ada nggak sih kayak yang lain tuh kalian ada pembelajaran lain selain militer, selain kayak ilmu-ilmu milik ke apa sih ini kalau dibilang kayak ilmu tentara gitu, selain itu ada nggak sih? Kalau untuk selain itu apa kira-kira? Ya, kita lebih ke mental. Kalau mental mungkin lebih ke tentara juga sih, Iya. tapi pola pikir kita itu bisa berubah gitu loh. Bisa ya karena dulunya mungkin kayak dipaksa ya kita ya pendidikan harus ini, harus itu. Adanya paksaan ya kayak gitulah. Tapi untuk kedepannya kita itu jadi lebih tahu oh iya cara kita disiplin itu gimana, terus cara kita bertanggung jawab itu gimana. Kan banyak nih misalkan kita itu tugas kayak gini-gini diamanahi. Nah, itu kan kita jadi oh ya tahu tanggung jawab yang sebenarnya itu kayak gimana. Itu kayak benefit yang secara tidak langsung kita dapatkan gitu. Berarti kalian tuh kayak secara nggak langsung kalian belajar berorganisasi lah. Istilahnya Iya. kayak kerja tim kalian juga belajar di sana. Iya. Karena kan nggak menutup kemungkinan bahwa nanti kan kalian waktu bekerja itu kan juga dipakai juga kan. Oke. Mungkin bisa minum dulu Mbak, minum dulu. Mungkin Oh, iya. udah seret, mungkin kita Oke. bisa minum dulu. Tahu banget ya mbaknya kalau seret ya. Makasih loh mbak, ini repot-repot. Gak apa-apa, kita minum dulu. Kita bisa minum dulu. Biar agak ini ya. Nah ini kan mbak-mbaknya udah Menwa, cantik. Rahasianya apa nih mbak? Mungkin mbaknya cantik-cantik kayak gini. Padahal kan tadi kan mbaknya bilang sering juga kayak kegiatan lapangan. Pasti kan hitam gitu loh. Kenapa mbaknya masih glowing gini? Pasti ya kalau hitam, apalagi pulang dari pendidikan itu 2 Wah. minggu Panas-panas dipanas-panasin, terus. kegiatannya di luar. Auto belang di hutan. pasti kan ya? Iya, Auto belang langsung itu pasti. belang. Wow, udah. Belang. hitam ya pasti mukanya udah beda nggak kayak gini Iya, ya iya. karena ini proses aja sih karena kita kan udah lama nggak pendidikan Iya. jadi ya pasti kita merawat lah namanya Iya. perempuan kan juga Harus lah ya, biar glowing. nah pakai skincare atau apa seperti itu kan pastinya Iya. gitu. Ya mungkin bisa share-share lah mbak, bagaimana tips triknya menjaga kecantikan ala mbak Menwa. Iya, mbak Menwa itu pasti kan ada tips-tips sendiri untuk menjaga kecantikannya tuh. Pakai apa sih biar tetap glowing kayak gitu? Pakai apa ya? Pakai air wudhu mbak. Oh air wudhu. Oh pakai wudhu, sering sholat ya berarti ya? Iya, Masya Allah. Kita aja waktu pendidikan nih itu sholat komando namanya ya. Iya. Jadi kita posisi kan kalau di tengah hutan itu kan nggak mungkin cari masjid kan nggak ada masjid Oh, di tengah iya, iya. hutan. Nah itu ya kita sholat komando kayak gitu. Ya air wudhu tadi. Air wudhu. Selain Tapi- air wudhu ya pakai skincare Ya juga sih. skincare juga. Oh kayak gini ya? Iya. Oh. Kayak gitu. Berarti tetap pakai skincare plus air wudhu. Iya, Yang penting pasti. air wudhu sih, dari UIN. Oke. Mungkin apa ya? Pertanyaanku kayaknya udah dijawab semua sih dari Mbak Erika sama Mbak Dia. Mungkin harapannya ke depannya untuk Menwa sendiri itu apa sih untuk mungkin buat calon-calon maba ataupun dari mahasiswa-mahasiswa yang pengen ikut Menwa tuh harapan kalian itu seperti apa?
atau kayak punya apa ya, kayak wejangan-wejangan gitulah. Mungkin bisa satu-satu ngobrol dulu dari Mbak Dia, Mbak Imaya. Kalau untuk harapan untuk mahasiswa baru ya, kita itu terbuka. Jadi kita mau bergabung, ayo bergabung. Ya kita saling kenal. Pasti kan banyak nih yang awam gitu, nggak kenal sama Menwa. Jadi kenalan dulu lah, ayo sama Menwa gitu. Kita pengen tahu dulu Menwa itu apa, kayak gimana gitu. Ayo kita sama-sama belajar di sini. Nah, kalau untuk Menwa itu ya nggak sepenuhnya garang, nggak sepenuhnya galak, nggak sepenuhnya semua fisik itu enggak gitu. Jadi ya untuk maba-maba mungkin bisa nih kan kenal-kenal seperti ini, kita diundang di sini itu kan bisa kita lebih sharing-sharing lagi ya. Jadi kita tahu Menwa itu seperti apa gitu ya. Untuk membuka pendaftaran itu kita juga buka setiap tahunnya. Ketika ada maba itu kan kita pasti membuka pendaftaran. Nah, itu peluang ya semester 1 nih misalkan mau daftar gitu, kok malah kemarin itu nggak ada waktu buat daftar, atau malah pas pendaftarannya ditutup gitu ya, semester 3 nanti masih bisa, masih ada kesempatan gitu. Kalau dari saya sendiri untuk harapannya sih Mbak, biar Menwa itu lebih maju lagi, apalagi di bidang yang internalnya dulu, kayak anggotanya bisa lebih banyak lagi dari yang sebelum-sebelumnya, terus juga meningkatkan kualitas juga, tapi kuantitas juga perlu sih Mbak ya. Kuantitas itu kan kayak jumlahnya dulu, terus kita olah dulu, nanti baru sampai ke kualitasnya gitu Mbak. Oh, berarti ini harapannya dari Mbak Menwa ini itu adalah kalian untuk maba-maba baru, anak semester 1, semester 3, ayolah kita join ke Menwa, kita ikut ke Menwa, karena ya seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Erika dan juga Mbak Dia tadi, karena sebenarnya masuk Menwa itu kita banyak punya akan dapat benefit yang banyak banget yang nggak akan kalian duga. Jadi harapan mereka tuh ayolah kita join, kita ikut Menwa, kita bareng-bareng untuk mengembangkan Menwa bersama-sama. Itu kan maksudnya? Kayak gitu loh. Ternyata asik juga ya Allah. Ya. Oh iya. Tadi saya lupa, harusnya tuh ngajarin kalian tuh jargon dulu. Jadi di podcast Besti Gayang ini kita punya jargon, yaitu podcast Besti Gayang yang ya gitu. Jadi yangnya ada 4 kali. Yang gitu. Siap. Oke, kita coba dulu ya. Podcast Besti Gayang yang. Nah. Oke. Satu lagi nih Mbak. Sekali lagi. Yang semangat tapi jangan sepaneng. Mbaknya terlalu sepaneng, saya takut tadi kalau sepaneng. Ya Allah. Podcast Besti Gayang yang. Mungkin ya udah nggak terasa ya, mungkin asik banget kita ngobrolnya sampai nggak inget waktu ini sebenarnya. Mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih, thank you so much for coming here. Terima kasih sudah mau berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, juga berbagi semua informasi mengenai Menwa yang menurut orang di luar sana, mahasiswa luar sana itu kayak bingung, Menwa itu apa sih? Nah, akhirnya terjawab sudah kan? Kalian sudah menemukan jawaban yang dari ahlinya ahli. Ya. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Kita akan jumpa lagi besok di podcast selanjutnya di UKM UKK lanjutan, dan see you, bye bye. Kita juga kalau satu kali lagi ya. Boleh. Podcast Besti Gayang yang. Assalamualaikum. See you.